secara singkat siapa yang hadir di sana Pak dan kelas apa yang hadir di sana? Ya, terima kasih untuk acara ini. Kami dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini kami dari Fakultas Teknik, ada dari jurusan arsitektur, dari jurusan sipil, jurusan elektro, yang memang peminatannya untuk program kami yaitu tentang lingkungan, sehingga kami berterima kasih untuk menyambut acara ini. Saya di sini mewakili pertama-tama dari Prodi Arsitektur Ibu Galuh Widati untuk program studi arsitektur, dan Ketua Pusat Studi Arsitektur dan Lingkungan Profesor Sri Pari Eni, dan tentunya dari pihak-pihak teman-teman yang lain, dan saya sendiri salah satu dosen dari arsitektur Fakultas Teknik UKI. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan dari Universitas Kristen Indonesia. Selanjutnya kawan-kawan dari Universitas Putra Batam, selamat siang kalau dapat menerima kami. Belum siap mungkin. Selanjutnya dari kawan-kawan Unisma Malang. Unisma Malang. Belum. Kita lanjutkan kawan-kawan dari Universitas Bengkulu. Belum juga. Ada? Lanjut ke kawan-kawan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oh, belum tersambung. Kemudian selain dari 8 yang tadi saya sampaikan, saya sebutkan dan saya sapa, ada juga kawan-kawan lain sebagai observer di sini. Coba kami sapa dari IBI Dharma Jaya. Belum. Kemudian kawan-kawan dari AMG Yogyakarta. Dari Universitas Bayangkara Surabaya. Belum ada. STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Belum. STMIK Duta Bangsa Surakarta. Juga belum. Politeknik Bengkalis. AMIK MBP Medan. Belum juga tersambung. Universitas Bandar Lampung. Ada kawan-kawan dari UBL. Belum juga. Dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Belum juga. Dan yang terakhir dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Belum. Kemudian dari kawan-kawan dari Polikom. UBL. Ada? Bisa menangkap kami dengan jelas? Silakan, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, ini dari UBL, Universitas Bandar Lampung. Di sini hadir teman-teman dari terutama Fakultas Teknik, dari Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, dan saya sendiri dari Teknik Mesin. Dan ada beberapa mahasiswa yang ikut di sini. Demikian. Terima kasih, baik, Pak. Terima kasih, Pak, kawan-kawan dari UBL. Nah, selanjutnya saya kira kita akan segera mulai saja dengan kuliah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Emil Salim. Untuk itu kepada Profesor Emil Salim kami persilahkan untuk menyampaikan topik kuliahnya. Silakan, Pak. Selamat siang, saudara-saudara hadirin semua. Selamat Tahun Baru 2010. Kalau saya menyambut Tahun Baru 2010 dan kita sama menghadapi selaku pendidik para mahasiswa, maka mahasiswa yang masuk ke 2010 mungkin akan tamat 2015
dan kemudian masuk ke masyarakat untuk bekerja antara 2015 dan 2020. Jadi, kalau kita mempunyai tugas mendidik, maka wawasan yang kita perlu pegang adalah kita mendidik sumber daya manusia yang menghadapi tantangan pembangunan, bukan tantangan pembangunan kemarin, bukan pula yang hari ini, tapi tantangan 2015-2020. Dengan wawasan itu, kita perlu menyiapkan para mahasiswa dengan kajian, dengan kerangka berfikir, dengan alat peralatan analisa untuk sanggup menghadapi tantangan pembangunan masa depan. Dan kunci dari tantangan pembangunan masa depan adalah perubahan. Dan perubahan itu timbul oleh karena jumlah penduduk kian meningkat. Kita akan mengalami pertambahan penduduk dari 6,4 miliar 2005 ke 7 miliar 2015, terus menanjak menuju 9 miliar pada abad ke-21. Indonesia pun mengalami kenaikan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk itu berarti perlunya peningkatan pangan, kesempatan kerja, kebutuhan pakaian, pemukiman. Ringkasnya, segala kebutuhan hidup senantiasa meningkat. Begitu pula ruang pemukiman, fasilitas jalan, kota-kota, desa akan menjadi kota. Proyeksi adalah bahwa dari jumlah penduduk dunia dan Indonesia, 65% nanti akan tinggal di kota. Nah, apa arti itu semua? Peningkatan pembangunan memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin naik itu memerlukan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu menyangkut apa yang ada di planet bumi ini. Masalahnya, kebutuhan naik akan sumber daya alam, tapi planet bumi tidak bertambah besar. Bumi ya itu juga. Tanah air Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, ya itu juga. Maka apa yang akan kita lihat terjadi? Ada kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan akan sosial, fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan. Dan semua itu memerlukan sumber daya alam sehingga terjadilah perubahan lingkungan, eksploitasi alam. Jadi, faktor manusia, masyarakat bertambah di dalam lingkungan alam planet bumi yang tidak bertambah besar. Maka, pertanyaan timbul adalah bagaimana kita membangun bukan untuk generasi sekarang saja, tapi membangun agar generasi sekarang bisa sejahtera, tetapi juga generasi anak kita, generasi cucu kita, generasi demi generasi senantiasa maju, senantiasa sejahtera. Maka pembangunan menjadi proses seperti air mengalir terus-menerus. Dia tidak berhenti pada replita pertama, tidak berhenti pada rencana pembangunan 5 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Dia mengalir sebagai air yang terus-menerus menampung kebutuhan generasi demi generasi. Kalau begitu halnya, bagaimana cara kita melihat pembangunan ini? Pertama, memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan pangan, pakaian dan sebagainya, kebutuhan ekonomi. Kedua adalah memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan sosial pendidikan, kesehatan, hubungan antar sosial dan kebutuhan agar semua dapat dipenuhi oleh sumber daya alam dan lingkungan.
Nah, kalau kita perhatikan tiap-tiap bidang itu, bidang ekonomi berada di dalam suatu jejaring ekonomi. Ada konsumen berkaitan dengan produsen, ada industri ada kaitan dengan penghasil bahan mentah, ada ekspor hubungan dengan import, ada pajak berhubungan dengan pengeluaran negara. Semua itu memiliki hubungan interdependensi. Ekonomi berlangsung di dalam jejaring antar pemain-pemain ekonomi yang saling berhubungan satu dengan lain. Maka kita punya dunia ekonomi dengan jejaring ekonomi. Tetapi jejaring ekonomi yang memenuhi kebutuhan ekonomi memakai sumber daya manusia yang berada dalam jejaring sosial. Sehingga ada jejaring sosial, hubungan antar manusia, antara petani dengan industriawan, antara suku satu dengan suku lain, agama satu dengan agama lain, bangsa satu dengan bangsa lain. Semua itu di dalam suatu jejaring, network, jejaring sosial. Dan semua ini, kegiatan dalam jejaring ekonomi dan jejaring sosial itu berada di dalam ruang lingkup lingkungan alam yang berada pula dalam suatu jejaring ekosistem. Alam kata kuncinya adalah interdependensi, keterkaitan antara air, laut, disinari dari matahari, menguap, uap itu dibawa oleh angin ke daratan, menjadi awan, turun menjadi hujan, hujan turun ke bumi menjadi sungai, kembali ke laut, menguap kembali, jejaring ekosistem yang saling kait-mengkait. Pohon pisang tumbuh, dia memberikan tandan buah pisang, sebelum dia mati lahir anak pisang. Induknya mati, anak pisang tumbuh dan kita mendapatkan tandan pisangnya. Maka alam terus berada di dalam suatu jejaring ekosistem. Jadi, pembangunan berjalan di dalam jejaring ekonomi, jejaring sosial, dan jejaring ekosistem. Antara tiga jejaring itu terdapat hubungan timbal balik. Maka, mari kita sorot sekarang bagaimana ekonomi, logika, cara berfikir ekonomi melihat proses perubahan memenuhi kebutuhan dari manusia itu. Pertama yang tampil ke depan adalah bahwa kita belajar dari ilmu ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Ekonomi menghasilkan barang dan jasa dari hasil pengelolaan sumber daya alam dengan tenaga kerja, modal, keterampilan dan teknologi. Faktor-faktor produksi yang diutamakan. Maka ilmu ekonomi berkembang bagaimana tenaga kerja bisa dimanfaatkan dengan modal di bawah pimpinan entrepreneur, skill dan sains teknologi. Ke sana semua perhatian diberikan. Maka pembangunan adalah meningkatkan modal, meningkatkan efisiensi, mempertinggi sains teknologi, meningkatkan kemampuan entrepreneur dan sebagainya. Namun di dalam pembahasan ilmu ekonomi itu, di mana letak faktor lingkungan? Kita tadi berkata bahwa pembangunan memperhitungkan jejaring lingkungan. Mengapa pertanyaan dalam ilmu ekonomi dengan memperhatikan 4 faktor produksi, mengapa mengabaikan jejaring lingkungan itu? Begitu pula tenaga kerja hanya diambil selaku tenaga ototnya, tenaga otaknya. Tetapi bagaimana hubungan antar manusia? Bagaimana dengan jejaring sosial? Maka ilmu ekonomi mengabaikan jejaring sosial, jejaring lingkungan. Itu sebabnya kita lihat
hasil pembangunan ekonomi setelah revolusi industri atau di tahun abad ke-20 ini berhasil menaikkan produksi gross world product, produk dunia global, berhasil menaikkan dengan 17 kali di tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 50. Tetapi kenapa dari 6 miliar manusia pada akhir abad ke-20 yang jumlahnya sekira 45 miliar, hampir 40%, 2,5 miliar berada di dalam kemiskinan. Mengapa tiba-tiba pembangunan dalam abad ke-20 itu merusak lingkungan? Laut menjadi rusak, sungai cemar, dan ada gejala bahwa udara pun ikut cemar sehingga berpengaruh pada perubahan iklim. Alangkah dahsyatnya pengaruh ekonomi pada kemiskinan, peningkatan kemiskinan, dan pada perusaknya alam. Kalau begitu terus kita membangun juga di dalam abad ke-21, maka jelas kita menghadapi jalan buntu. Kiamat di dunia bakal tercapai. Karena itu berkembang di dalam para pemikir-pemikir ilmu ekonomi memberi perhatian lebih besar pada sumber daya alam. Lahirlah ilmu ekonomi sumber daya alam. Memusatkan diri, menyorot ada apa pada sumber daya alam ini. Apa yang tampil ke depan, bahan tambang, pertambangan berbeda dengan flora, fauna, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bahan tambang, sekali kau gali, sekali kau eksploitasi, dia habis, lenyap, tidak muncul kembali. Dia adalah sumber daya alam tak terbarukan. Berbeda dengan fauna flora, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ayam bertelur, telur jadi ayam, ayam bertelur, telur jadi ayam, terus-menerus tak habis-habisnya, terus menjadi sumber daya alam yang diperbaharui. Jadi, di dalam sumber daya alam ada perbedaan prinsipil antara sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Perbedaan pokok bahwa sumber daya terbarukan bisa jalan terus dan dengan demikian mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi sumber daya alam pertambangan itu berhenti pada saat sumber daya alam itu habis. Apabila sumber daya alam timah di Bangka Belitung habis, selesailah pembangunan Belitung tanpa timah. Apabila Freeport pun berhabis dia punya tembaga, selesailah Timika pembangunan di Freeport di Papua itu. Begitu seterusnya, maka pada tiap pembangunan yang didasarkan pada sumber alam tambang, ada satu batas waktu di mana bahan tambang habis karena merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Karena itu, jaminan keberlanjutan pembangunan tidak bisa kita berikan. Ada lagi, dengan memperhatikan itu, para pemikir kemudian menemukan bahwa ada hukum termodinamika yang berlaku, bahwa di dalam mengolah sumber daya alam itu, kita tidak bisa membuat sumber daya alam, menghasilkan, memproduksi sumber daya alam. Kita tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat pohon, tidak bisa membuat bahan-bahan mineral. Kita manusia hanya bisa mentransformasikan, merubah bentuk dari mineral ke dalam satu bentuk cincin atau zat yang berguna. Merubah pohon menjadi meja, merubah kata kuncinya. Merubah itu, transformasi itu, menurut termodinamika hukum adalah jika terjadi perubahan itu, maka dalam perubahan itu lepas pula zat-zat yang berupa polusi, berupa pencemaran. Artinya, kalau kita menggunakan sumber daya alam yang tak terbarukan itu, maka lahir
pollution, lahir pencemaran. Maka orang menangkap bahawa rupanya kita perlu memperhatikan aspek lingkungan, sehingga lahir fokus ilmu ekonomi lingkungan yang memperhatikan mengapa, bagaimana timbulnya pencemaran, bagaimana menganalisa dampak pembangunan yang menghasilkan pencemaran, lahir analisa dampak lingkungan. Bagaimana supaya pencemaran tidak bisa terjadi, lahir teori ambang batas. Bagaimana berbagai-bagai hal itu, pembangunan itu dilakukan di dalam satu ambang batas. Pembangunan bisa berjalan, tapi pencemaran tidak berlangsung. Dalam perkembangan logika itu, saudara sekalian, para pemikir kemudian menyadari bahwa rupanya antara lingkungan, manusia, ekonomi, sumber daya alam itu ada jejaring-jejaring yang tadi kita sebut jejaring ekonomi, network ekonomi, jejaring sosial, network sosial, dan jejaring lingkungan, network alam. Tiga-tiga jejaring itu sebagai satu hubungan berada dalam kaitan interaksi satu sama lain. Jejaring ekonomi berada di dalam jejaring sosial. Pengaruh dari ekonomi mempengaruhi masyarakat sosial, dan jejaring ekonomi dan sosial berada di dalam jejaring lingkungan alam. Maka cara berfikir berubah. Kalau dulu logika adalah ekonomi menentukan segala-galanya. Ekonomi nomor satu, sosial nomor dua, dan mungkin embel-embelannya lingkungan nomor tiga. Tetapi dengan menanjaknya jumlah penduduk, bertambahnya pembangunan semakin gencar, semakin kita dekati ambang batas keberlanjutan jejaring lingkungan. Lingkungan itu mempunyai batas. Udara itu mempunyai batas untuk menampung zat-zat cemar. Oleh karena itu, apabila kadar absorpsi daya dukung dari alam menyerap pencemaran, jika itu diliwati, maka zat cemar terus mengambang, maka itu menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, mempengaruhi jejaring sosial. Jadi, terdapatlah gonta-ganti hubungan jejaring ekonomi, sosial, lingkungan yang saling mempengaruhi, maka lahirlah keterkaitan dalam jejaring ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan melahirkan fokus pusat perhatian pada ekonomi ekologi. Ekonomi adalah rumah tangga manusia, ekologi adalah rumah tangga alam. Maka rumah tangga manusia sekarang di dalam ruang lingkup rumah tangga alam. Nah, ini membuka wawasan, membuka dunia baru lagi di dalam perkembangan ilmu ekologi. Mengapa ini penting, saudara sekalian? Oleh karena kita ini fokus segala ilmu adalah untuk pembangunan, untuk membantu manusia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih terpelajar, lebih maju, lebih beradab. Maka jika demikian halnya, jika kemudian kita tahu bahwa antara jejaring ekonomi dengan jejaring sosial dan lingkungan ada kait-mengkait hubungan interdependensi, maka logikanya adalah bahwa pembangunan harus berjalan serentak mencakup tiga jejaring itu. Maka pembangunan bukan lagi hanya pembangunan ekonomi. Yang penting bukan hanya Menko Perekonomian. Yang penting bukan hanya Menteri-Menteri Ekonomi. Tetapi juga penting adalah pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan sosial. Sehingga teman-teman yang bergerak di dalam Departemen Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, dan sebagainya itu ikut
membangun manusia itu, ikut membangun jejaring sosial itu. Di samping itu, semua ini berlangsung di dalam ruang lingkup lingkungan, maka yang bertanggung jawab dalam lingkungan untuk air, untuk hutan, untuk tanah, untuk lingkungan menjadi penting agar menjaga supaya segala perubahan dari ekonomi sosial tidak sampai mengurangi, merusak ambang batas lingkungan tadi. Maka berjalanlah serentak pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan. Tidak ada di dalam pembangunan berkelanjutan bahwa menteri-menteri ekonomi lebih penting dari menteri sosial atau lebih penting dari menteri lingkungan, kehutanan dan sebagainya. Semua ini berada pada posisi yang sederajat, sejajar, karena menghendaki kewajiban bahwa pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan harus berjalan seiring karena saling pengaruh mempengaruhi. Dan kalau kita perhatikan dari ketiga-tiga jejaring itu, maka ekonomi bisa terus berkembang pembangunannya, pembangunan ekonomi. Ditopang selama masih ada manusia dan sosial. Tetapi ada yang membatasi sebuah gerak pembangunan ini, yaitu planet bumi ini, faktor lingkungan alam. Kita tidak bisa terus-menerus menggali, mengolah tanah, karena tanah tidak akan ada lagi tanah di luar planet bumi ini. Laut terbatas, di sana ada ikan. Jika ikan ditanggap melebihi kemampuan ikan mengembangbiakkan dirinya, maka kering, maka habis ikan di laut. Jika tanah dikuras habis, maka menjadi gurun pasir tanah itu. Jika udara terus dijejali dengan kadar pencemaran, maka kadar pencemaran begitu padat sehingga mengakibatkan sakitnya manusia. Bahkan seperti yang terjadi akhir-akhir ini, padatnya gas rumah kaca, padatnya karbon dioksida di udara menyebabkan menjadi selimut di bumi dan bumi semakin panas. Maka iklim berubah, air laut naik, dunia berubah. Artinya saudara sekalian, di dalam pembangunan ini yang menjadi kendala pembangunan yang membatasi gerak pembangunan ekonomi itu adalah faktor lingkungan. Karena kita tidak punya bumi kedua, kita tidak punya planet kedua. Kita hanya satu-satu planet ini. Silakannya sekarang banyak orang melihat apabila pola konsumsi manusia, gaya hidup masyarakat mengikuti pola hidup negara maju. Misalnya, satu bayi yang lahir di Amerika Serikat memerlukan sumber daya alam untuk menunjang makanannya, susunya, macam-macam sebesar 40 unit. Dibandingkan 40 kali anak bayi lahir di negara berkembang. Jadi satu anak negara berkembang menggunakan satu satuan planet bumi berhadapan dengan satu bayi Amerika yang memerlukan 40 satuan unit planet bumi. Berarti negara maju memakan sumber daya alam, tanah, bumi, air, ikan, udara, segala macam 40 kali negara berkembang. Itu sebabnya maka yang menjadi biang keladi pencemaran CO2, karbon dioksida adalah terutama negara maju. Amerika Serikat saja 36% dari total karbon dioksida dunia, sang Amerika Serikat menghasilkan 36%. Kemudian Eropa, kemudian Jepang. Dan negara-negara berkembang lainnya tidak sampai ke 25%. Bagian terbesar adalah
pencemarannya disumbangkan oleh negara maju. Sekarang cilakanya, negara berkembang mulai maju. Indonesia mulai bangun. RRT mulai membangun. India mulai membangun. Cilakanya, saudara, gaya hidup yang ditempuh oleh mereka yang sudah mulai mapan meniru gaya hidup penduduk negara maju. Kita punya mal-mal yang hebat di kota-kota besar. Kita hidup dengan kendaraan yang mewah. Kita mempunyai gedung-gedungan yang tinggi. Kita meniru pembangunan yang kita lihat yang ada di negara maju. Kita menuju pada pola konsumsi yang tadinya 1 unit 1 orang negara berkembang menuju ke 40 unit per 1 orang. Kalau begitu halnya, orang berkata, kalau semua negara berkembang meniru pola konsumsi, pola hidup, gaya hidup negara maju, maka kita perlukan 4 tambahan planet bumi ini. Jadi mesti ada 4 lagi planet bumi untuk menopang sumber daya alam, menunjang kenaikan kehidupan negara maju dan negara berkembang yang meniru konsumsi negara maju. Dan kita tahu tidak ada 3 planet baru, tidak ada planet-planet itu. Maka apa yang terjadi? Sumber daya alam yang ada dikuras lebih intensif. Laut yang ada ikan cukup tadinya untuk pola hidup kita itu dihantam habis-habisan menjadi overfishing, menangkap ikan berlebihan. Lautan Jawa kelebihan penangkapan ikan. Lautan Sunda, Selat Malaka, pokoknya lautan Indonesia ini menderita overfishing, penangkapan ikan secara berlebih. Jawa, Pulau Jawa yang memuat penduduk yang terbesar, proses penggunaan sumber daya alamnya begitu berat, begitu intensif. Tanam, habis panen, tanam, panen, tanam, panen, tidak ada tempat beristirahat dari tanaman, dari tanah itu. Tidak ada sempat mikroorganisme menarik napas, terus digasak habis-habisan. Jawa melebihi daya dukung alam Jawa. Karena itu, tidak heran kita sedikit ada hujan, terus ada banjir. Sekarang kita menghadapi Januari, Februari, Maret. Saya pastikan bahwa Jawa mengalami bencana banjir. Karena kita sudah berada di atas ambang kemampuan Jawa memikul daya dukung kehidupan. Jadi apa yang saya mau kemukakan saudara sekalian? Bahwa pola pembangunan bukan hanya mengutamakan pengelolaan sumber daya alam, tapi juga dalam pola konsumsinya dan dalam gaya hidupnya, dalam cara kita, paradigma etika lingkungan, harus kita sadari bahwa ada keterbatasan,